Bayangkan sebuah bom, diam, tak terlihat, tetapi berpotensi mengguncang dunia. Inilah bom waktu demografis, jam yang terus-terus berdetak dari populasi yang menua di seluruh dunia. Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Selama beberapa dekade, angka kelahiran telah menurun, dan harapan hidup meningkat. Ini berarti kita memiliki lebih sedikit orang muda dan lebih banyak orang dewasa yang lebih tua. Pergeseran dalam struktur populasi ini memiliki implikasi yang besar bagi ekonomi, sistem perawatan kesehatan, dan masyarakat kita secara keseluruhan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi penyebab dan konsekuensi dari fenomena global ini dengan fokus khusus pada Indonesia. Kita akan mempelajari solusi potensial dan tindakan yang dapat kita ambil untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk semua generasi. Populasi yang menua tidak hanya terjadi di satu negara atau wilayah. Ini adalah tren global. Eropa, Jepang, dan Korea Selatan sudah mengalami dampak dari populasi yang menua dengan cepat. Apa penyebabnya? Kemajuan dalam pengobatan dan perawatan kesehatan telah menyebabkan umur yang lebih panjang. Pada saat yang sama, orang-orang memiliki lebih sedikit anak karena faktor-faktor seperti peningkatan akses ke pendidikan dan kontrasepsi, serta meningkatnya biaya hidup. Kombinasi dari penurunan angka kelahiran dan peningkatan harapan hidup ini menciptakan situasi di mana terdapat lebih sedikit orang muda untuk mendukung populasi lansia yang terus bertambah. Hal ini memiliki implikasi serius untuk segala hal, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga program kesejahteraan sosial. Indonesia juga menghadapi perubahan demografisnya sendiri. Meskipun masih merupakan negara yang relatif muda, laju penuaan penduduk semakin cepat. Harapan hidup telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dan angka kelahiran terus menurun. Ini berarti Indonesia sedang bertransisi dari demografi muda dengan pertumbuhan tinggi menjadi demografi dengan proporsi orang dewasa yang lebih tua. Transisi ini, yang sering disebut tsunami perak, menghadirkan tantangan dan peluang. Meningkatnya jumlah orang dewasa yang lebih tua memerlukan penyesuaian yang signifikan dalam perawatan kesehatan, jaminan sosial, dan tenaga kerja secara keseluruhan. Mengatasi tantangan ini secara proaktif akan sangat penting bagi kemakmuran Indonesia di masa depan. Salah satu dampak paling signifikan dari populasi yang menua adalah pada ekonomi. Tenaga kerja yang menyusut dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Dengan sedikitnya orang muda yang memasuki dunia kerja, ada kekhawatiran tentang kekurangan tenaga kerja dan penurunan produktivitas. Selain itu, populasi yang lebih tua berarti peningkatan permintaan untuk pensiun dan perawatan kesehatan yang membebani anggaran pemerintah. Pemerintah mungkin kesulitan mempertahankan sistem jaminan sosial dan menyediakan perawatan kesehatan yang memadai untuk populasi lansia yang terus bertambah. Perlambatan ekonomi ini dapat memengaruhi daya saing global dan menyebabkan keresahan sosial jika tidak ditangani secara efektif. Ini bukan hanya tentang mendukung lansia, ini tentang memastikan keberlanjutan ekonomi kita untuk generasi mendatang. Populasi yang menua memberikan beban yang signifikan pada sistem perawatan kesehatan. Orang dewasa yang lebih tua lebih mungkin mengalami penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, dan demensia. Kondisi ini memerlukan perawatan jangka panjang dan perawatan yang seringkali mahal. Dengan sedikitnya orang muda yang memasuki dunia kerja, terjadi peningkatan kekurangan tenaga kesehatan profesional. Kekurangan ini dapat menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama, kualitas perawatan yang menurun, dan peningkatan biaya bagi individu dan pemerintah. Berinvestasi dalam perawatan kesehatan preventif, mempromosikan penuaan yang sehat, dan menemukan solusi inovatif untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan akan sangat penting untuk mengelola kebutuhan kesehatan populasi yang menua. Implikasi sosial dari populasi yang menua sama besarnya dengan implikasi ekonominya. Struktur keluarga tradisional, di mana generasi muda merawat orang tua mereka, sedang berkembang. Peningkatan urbanisasi dan perubahan norma sosial berarti keluarga seringkali tersebar secara geografis, membuat perawatan lansia lebih menantang. Hal ini dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan kesepian di antara orang dewasa yang lebih tua, yang memengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
Ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang siapa yang akan merawat lansia dan bagaimana masyarakat akan beradaptasi dengan perubahan demografis ini. Menciptakan komunitas yang ramah lansia, mempromosikan koneksi antar generasi, dan memastikan lansia memiliki akses ke sistem dukungan sosial akan sangat penting untuk membina masyarakat yang inklusif dan kohesif. Negara-negara seperti Jepang dan Italia yang menghadapi tantangan populasi yang menua selama bertahun-tahun menawarkan pelajaran berharga. Jepang misalnya telah berinvestasi besar-besaran dalam robotika dan otomatisasi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan membantu perawatan lansia. Italia telah menerapkan kebijakan untuk mendorong angka kelahiran yang lebih tinggi dan menarik imigran terampil untuk memperkuat tenaga kerjanya yang menyusut. Negara-negara ini menunjukkan bahwa tidak ada solusi satu ukuran untuk semua. Setiap negara harus mengembangkan strategi yang disesuaikan berdasarkan keadaan uniknya. Namun, belajar dari pengalaman orang lain dapat memberikan wawasan berharga dan membantu menghindari potensi jebakan. Menjinakkan bom, intervensi kebijakan. Mengatasi tantangan populasi yang menua memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif. Pemerintah harus bertindak proaktif untuk mengurangi potensi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh perubahan demografis ini. Mendorong masa kerja yang lebih lama melalui kebijakan yang mempromosikan pilihan pensiun yang fleksibel dan memerangi diskriminasi usia dapat membantu mengurangi kekurangan tenaga kerja. Berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan untuk pekerja yang lebih tua dapat meningkatkan keterampilan mereka dan membuat mereka tetap terlibat dalam angkatan kerja. Selain itu, pemerintah perlu mereformasi sistem pensiun untuk memastikan keberlanjutannya dalam menghadapi populasi yang menua. Ini mungkin melibatkan menaikkan usia pensiun, menyesuaikan tingkat kontribusi, atau menjelajahi model pensiun alternatif. Berinvestasi pada kaum muda dan inovasi. Meskipun memenuhi kebutuhan populasi yang menua sangatlah penting, berinvestasi pada kaum muda dan inovasi sama pentingnya. Memberdayakan kaum muda melalui pendidikan berkualitas, pengembangan keterampilan dan peluang kewirausahaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Mendorong budaya inovasi dan kemajuan teknologi dapat mengarah pada pengembangan solusi yang mengatasi tantangan populasi yang menua, seperti robotika untuk perawatan lansia atau teknologi telemedicine untuk pengiriman layanan kesehatan jarak jauh. Menciptakan lingkungan yang menarik dan mempertahankan pekerja terampil, baik dari dalam maupun luar negeri, akan sangat penting untuk memastikan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan. Merangkul generasi perak. Penting untuk diingat bahwa populasi yang menua bukanlah semata-mata beban. Lansia merupakan sumber daya yang berharga, dengan pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan mereka. Masyarakat yang menciptakan peluang bagi lansia untuk tetap aktif dan terlibat menuai banyak manfaat. Mempromosikan kesukarelaan, program pembelajaran sepanjang hayat, dan inisiatif antar generasi dapat mendorong inklusi sosial dan memanfaatkan bakat lansia. Mengenali dan menghargai kontribusi lansia sangat penting untuk membangun masyarakat yang kohesif dan sejahtera. Dengan menciptakan lingkungan di mana lansia merasa dihargai dan dihormati, kita dapat membuka potensi mereka dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua. Kesimpulan, masa depan bersama. Bom waktu demografis adalah tantangan kompleks dengan konsekuensi yang luas. Namun ini bukanlah krisis yang tidak dapat diatasi. Dengan memahami tren, belajar dari orang lain dan bertindak tegas, kita dapat mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh populasi yang menua. Ini membutuhkan upaya kolektif dari pemerintah, pembuat kebijakan, bisnis, dan individu. Kita harus berhenti memandang populasi yang menua hanya sebagai beban dan menyadari kontribusi berharga yang diberikan lansia kepada masyarakat kita. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan di mana semua generasi berkembang dan masyarakat kita terus makmur dalam menghadapi perubahan demografis. Saatnya bertindak adalah sekarang, demi orang tua kita, diri kita sendiri, dan generasi mendatang.